Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jismi Salim, RA1 Prodi PGSD. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint yaitu dengan tema menggunakan sistem operasi dan cara memelihara software komputer. Sistem operasi komputer adalah program perangkat lunak atau software yang diperlukan untuk mengelola dan mengoperasikan perangkat komputasi seperti komputer, smartphone, atau tablet. Fungsi sistem operasi. Yang pertama, booting. Booting adalah proses awal menyalakan sistem pada komputer. Yang kedua, manajemen memori, yaitu untuk mengontrol dan mengoordinasikan aplikasi komputer dan mengalokasikan ruang penyimpanan untuk program. Yang ketiga, manajemen memori, untuk mengontrol dan mengordinasikan aplikasi komputer dan mengalokasikan ruang. Yang keempat, loading dan execution, yaitu akan membuat dan memulai program hingga terbuka dan berjalan dengan normal. Yang kelima, keamanan data, yaitu memiliki fitur-fitur menjaga keamanan data dan program komputer pengguna. Yang keenam, manajemen disk, yaitu mengelola semua drive yang terpasang di komputer, termasuk pada hard drive, driver disk, optik, dan lainnya. Yang ketujuh, manajemen proses, untuk mengalokasikan sumber daya ke berbagai proses komputer, memungkinkan untuk berbagi informasi, menyinkronkan, dan melindungi perangkat. Yang kedelapan, mengontrol perangkat, untuk membuka atau memblokir akses perangkat, contoh seperti melempar CD atau DVD atau USB dan berbagai perangkat transfer data lainnya. Yang kesembilan, mengontrol percetakan dokumen, yaitu untuk mengontrol printer yang terhubung ke komputer. Kesepuluh, menampilkan user interface atau antarmuka pengguna, yaitu untuk memasukkan dan menerima informasi pada komputer seperti perintah diketik atau kode atau format lainnya. Macam-macam sistem operasi. Yang pertama, operasi Windows. Sistem operasi Windows telah ada sejak tahun 1980-an. Windows memiliki berbagai versi dan pembaruan seperti Windows 95, Windows Vista, Windows 7 atau 8 atau 10 dan lain sebagainya. Sistem operasi Windows berisi panel kontrol desktop, asisten desktop, dan lainnya. Namun, sistem operasi ini memiliki kelemahan, yaitu rentan terkena virus. Yang kedua, sistem operasi MacOS. Sistem operasi MacOS terkenal dengan kelebihan kecepatan pemrosesan yang cepat, UI, yang desktop yang sederhana, dan diklaim tidak rentan terinfeksi virus atau malware. Sistem operasi MacOS kelemahan utama yaitu menjalankan sistem operasinya sedikit susah dibanding Windows dan Linux. Yang ketiga, sistem operasi Linux. Kelebihan Linux adalah sistem operasi ini mudah dimodifikasi sesuai kebutuhan. Adapun kelemahannya adalah cara instalnya lebih susah dibanding Windows. Yang keempat, sistem operasi Google Android digunakan untuk menjalankan smartphone dan tablet Android. Sistem operasi ini berbasis Linux.
Yang keempat, sistem operasi Google Android. Sistem operasi Google Android dirilis secara resmi pada tahun 2007. Penggunaannya terus meningkat seiring perkembangan smartphone saat ini. Yang kelima, Apple iOS. Sistem operasi seluler yang dikembangkan oleh Apple Inc. Sistem ini memberdayakan banyak perangkat seluler seperti iPhone dan iPad Touch. Software perangkat lunak. Pembuatan perangkat lunak itu sendiri memerlukan bahasa pemrograman yang ditulis oleh seorang pemrogram untuk selanjutnya dikompilasi dengan aplikasi kompiler sehingga menjadi kode yang bisa dikenali oleh mesin perangkat keras. Jenis-jenis software. Yang pertama, perangkat lunak aplikasi, application software. Yang kedua, sistem operasi, operating system. Yang ketiga, perkakas pengembangan perangkat lunak, software development tool. Yang keempat, pengendalian perangkat keras, device driver. Yang kelima, perangkat lunak atau menetap atau perangkat lunak tegar, firmware. Yang keenam, perangkat lunak bebas atau free libre software. Yang ketujuh, perangkat lunak gratis, freeware. Yang kedelapan, perangkat lunak uji coba, shareware, trialware. Yang kesembilan, perangkat lunak perusak atau malware. Cara memelihara software pada komputer, yaitu yang pertama, hidup atau matikan komputer sesuai prosedur. Yang kedua, gunakanlah antivirus. Yang ketiga, lakukan backup data. Yang keempat, gunakan UPS. Yang kelima, lakukan penataan disk secara rutin. Yang keenam, jangan install software. Adapun kesimpulan presentasi yang saya jelaskan tadi yaitu bahwa peralatan dalam pemakaian software harus diperhatikan dengan baik karena software komputer sangat penting bagi jalannya sistem operasi komputer, pengolahan data, dan lain hal yang diperlukan dalam berjalannya komputer tersebut. Demikian presentasi PowerPoint yang telah saya sampaikan. Mungkin ini saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.